Halo Sobat Kesmas, selamat datang di podcast Putus Rantai Narkoba. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna demi menuju Indonesia Sehat 2045. Saya Seva Kaila yang akan menemani kalian dalam sebuah perbincangan penting namun sangat relevan, yaitu memutus rantai peredaran gelap narkoba dimulai dari pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan menuju Indonesia Emas 2045. Seperti yang kita tahu, peredaran narkoba masih menjadi ancaman nyata, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, kita akan mengulas upaya yang dapat dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tentunya bebas narkoba. Nah, untuk bahasan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan tamu spesial dari BNN Kota Kediri. Selamat pagi Bapak Randy. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Kak Kaila. Ya. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah menyempatkan datang ke podcast ini. Ya. Mungkin dari BNN ada jargonnya atau bagaimana Pak? Nah, jadi kita di BNN saat ini yang juga digaungkan oleh BNN RI yang ada di Jakarta, Bapak Martinus Hukom, saat ini pimpinan kami yang di pusat. Beliau setiap kegiatan apapun itu selalu menyerukan salam sehat tanpa narkoba, seperti itu. Mungkin kita bisa bareng-bareng nih ya. Boleh. Kita coba ya. Salam sehat tanpa narkoba. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya nih Pak, boleh dong dibagi sedikit belakangan ini sedang sibuk apa saja di BNN Pak? Jadi belakangan ini sangat sibuk sekali Mbak. Bahkan sibuk, untuk ya, istirahat kita itu bingung ini mau istirahatnya apa nih. Karena mungkin dari teman-teman Sobat Bakta, khususnya Sobat Kesmas ini ya. Iya Pak. Akhir-akhir sering scroll media sosial kan. Nah itu banyak nggak kira-kira lihat kasus-kasus tentang narkoba? Banyak ya? Iya Pak. Memang saat ini sepertinya masyarakat kita lagi intens mencari informasi tentang narkoba ini. Kok bisa Mas? Nah, dari beberapa waktu lalu BNN kan berhasil mengungkap dalam waktu 1 minggu Mbak, rentan 1 minggu, total 4 ton sabu-sabu yang diselundupkan di Kepulauan Riau Batam. Bayangkan, 4 ton ya, Pak. Dari luar negeri mau dimasukkan ke negara kita sekitar 4 ton sabu-sabu. Itu kalau disalahgunakan ya jutaan rakyat Indonesia yang bisa diracuni karena narkoba seperti itu. Nah, dan di Jawa Timur, kalau kita bicara Jawa Timur, nah beberapa waktu lalu di daerah itu masuknya Kabupaten Sumeneb ya, nelayan berhasil menemukan 1 drum sabu-sabu. Ketika kita dilaporkan ke BNN, pihak berwajib dan kepolisian, ditimbang itu ada sekitar 35 kilo sabu. 35. Jawa Timur, bayangkan. Dekat nggak sama kita? Di Sumeneb. Itu ditemukan di kapal kilo. Atau di laut? Jadi di laut. Di laut, dan dia menemukan drum tersebut di dalamnya sabu-sabu seperti itu. Kalau ditanya pemiliknya siapa, nah ini sekarang masih dalam tahap pengembangan oleh pihak BNN seperti itu Kak. Nah dari sana mengerucut, dan yang terbaru di Sumeneb, di Madura, di Pamekasan tepatnya, kemarin kita juga memusnahkan sekitar 7 kilo sabu dari hasil ungkap kasus narkotik yang ada di Jawa Timur, khususnya di Madura seperti itu. 7 kilo kita musnahkan bareng-bareng di Pemda Pamekasan dan disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kita mengajak media, masyarakat, influencer semuanya untuk turut serta dalam pemusnahan tersebut. Nah, ini sebagai wujud bahwa BNN itu transparan. Jadi barang bukti yang kita amankan, kita tangkap, kita ungkap itu jumlahnya itu tidak berkurang sedikit pun ketika proses pemusnahan seperti itu. Itu Kak. Dan bulan ini, bulan Juni, kita ketahui bersama ini merupakan bulan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi seluruh dunia pada tanggal 26 Juni nanti akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional sebagai wujud keprihatinan terhadap korban-korban yang jatuh akibat narkotika seperti itu. Kalau di Kediri sendiri bagaimana Pak kasus narkobanya? Kalau di Kediri khususnya narkoba itu yang paling banyak kalau dari jenis ya, itu ada dari sabu dan ganja. Kalau dari tipe atau jenis obat keras itu ada pil koplo atau double L itu. Dan itu ternyata kalau kita tanya dengan daerah lain, misalkan di Jawa Barat atau di Jawa Tengah,
ternyata pil koplo itu kayak semacam produk lokalnya Kediri aja ini, di daerah lain nggak ada itu. Iya, semacam handmade itu. Kandungannya apa nggak jelas, kita nggak tahu. Dan itu banyak disalahgunakan oleh teman-teman pelajar kita. Oh, jadi dari pelajar sudah Pelajar mengkonsumsi yang ya, Pak? disalahgunakan. Kenapa kok pelajar, Bapak? Karena harganya murah. Jadi uang sakunya anak-anak teman-temannya sekolah ini, anak SMP ini bisa untuk beli pil koplo seperti itu. Apakah dijual bebas ya, Pak, untuk pil-pil seperti itu? Saya di BNN untuk saat ini kita punya yang namanya klinik Pratama Rawat Jalan, Kak. Jadi kita sudah bisa melakukan rehabilitasi untuk korban penyalahguna atau pecandu narkoba seperti itu. Kalau ditanya, Mas, untuk yang double L bisa nggak? Bisa, kita obatin. Nah, pada saat kita melakukan assessment namanya kalau di BNN kan, kepada korban atau penyalahguna pil double L tersebut, kita tanya, Masnya dulu kok bisa kenal, kok bisa tahu double L ini dari mana? Pada saat kita tanya yang bersangkutan, dia jawabnya karena diajak ngopi katanya. Saya sering, Mas, diajak teman saya ngopi, circle saya, geng saya ngopi-ngopi bareng. Ternyata di kopinya itu dicampuri pil double L yang digerus itu. Dari sana dia minum kopinya katanya beda dengan kopi yang ada di rumah atau jadi kayak seperti dijebak gitu ya, Pak? Semi-semi dijebak ya, mungkin karena pergaulan lingkungan pertemanan seperti itu. Baik, kita mulai dari akar persoalannya dulu ya, Pak. Kalau bicara soal pencegahan, menurut Bapak sendiri di momen seperti peringatan HANI ini ya, Pak, 2025, seberapa penting sih pencegahan dalam upaya memutus rantai narkoba? Kalau di BNN kan ada istilahnya P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Itu tercantum dalam undang-undang kita nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan menurut saya itu sangat penting. Jadi ibarat orang sakit, di mana-mana kan dari Kesmas biasanya lebih baik mencegah daripada mengobati kan seperti itu. Betul. Karena dari segi biaya pun lebih murah. Dan dari segi korbannya pun kalau bisa kan jangan sampailah kena penyakit ataupun kena narkoba terlebih dahulu. Karena narkoba itu diibaratkan seperti ini, Mas. Mbak, itu lingkaran setan. Jadi kalau nyoba sekali nggak mungkin itu, nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga. Gitu ya, Pak? Dan sifat adiksi dari narkotika itu sangat tinggi kalau dibandingkan obat-obat yang ada di pasaran seperti itu. Mungkin kan selama ini banyak nih ada laporan, ada informasi atau masyarakat pernah dengar, Mas, nggak hanya sabun tuh, nggak hanya ganja katanya. Kita beli di apotek komik 1 box, diminum ya mabuk juga kan kayak gitu. Nah, kalau narkotik beda, seperti contohnya sabu-sabu. Ketika dia pertama kali coba sabu, pasti itu udah ada rasa pingin pakai lagi karena efeknya itu. Karena apa? Ketika narkotika masuk ke tubuh kita, pertama kali yang diserang kan susunan saraf pusat kita, yaitu otak. Dan yang pertama kali diserang itu saraf motorik kita. Dan yang dicari oleh para pecandu, penyalahguna narkoba itu apa sih, Mbak? Hormon dopamin, hormon kesenangan itu. Yang mana kita, kalau orang normal kayak kita kan, hormon dopamin itu muncul ketika kita misalkan, kalau teman-teman remaja nih dapat giveaway dari pacarnya, gitu, dapat bunga, makan coklat ya, Pak. dan makan coklat, seneng kan? Tapi kan singkat. Nah, kalau narkotik sabu, ketika mengkonsumsi sabu, hormon dopaminnya itu akan muncul selama 2 kali 24 jam, bayangkan. Kayak apa? Nah, makanya ada yang bilang, para pecandu itu apa bilangnya? Orang pakai narkotik itu jatah surganya katanya diambil di dunia. Sampai seperti itu, istilahnya sampai seperti itu. Bayangkan itu ya, Pak. 24 jam seneng gitu. Ibarat orang kerja itu pakai sabu, dicaci maki sama atasannya itu nggak mempan itu. Jadi kayak selalu good mood gitu good ya, mood. Pak. Nah, seperti itu. Selalu bagus. Baik, menarik banget ya, Pak. Kalau dilihat dari generasi muda sekarang ya, Pak, yang lebih kritis, lebih melek informasi, kemampuan berpikir kritis itu bisa membantu mereka jauhi narkoba nggak sih, Pak? 2 mata pisau ya, Mbak, menurut saya. Karena remaja sekarang itu kan rasa penasarannya itu tinggi. Makanya ketika kita memberikan edukasi, penyuluhan, itu kita sesuaikan, Mbak. Kalau ke anak-anak usia dini, anak TK, anak SD, kelas tingkat kelas bawah ya, 1, 2, 3 itu, kita bukan mengenalkan, oh ini ganja, ini sabu warnanya kayak gini, bentuknya seperti ini, rasanya seperti ini, kan enggak. Kita lebih mengajak mereka untuk mana sih kira-kira yang boleh,
mana sih yang nggak boleh kan kayak gitu. Kalau anak usia dini kan jangan makan makanan yang ada pewarnanya, ada pengawetnya kan seperti itu. Sama. Jadi ketika mereka dewasa, mereka sudah aware. Oh ini nggak baik nih untuk tubuhku. Oh ini yang bagus seperti itu. Lalu kalau kita ngomongin upaya pemberantasan narkoba, kan kadang orang tuh mikirnya cuma soal penindakan ya Pak. Padahal ada satu hal penting yaitu rehabilitasi. Kalau pencegahan itu kan di langkah awal. Di langkah awal. Berarti kalau langkah selanjutnya yaitu rehabilitasi dan pemberantasan. Bapak pasti sering bersinggungan langsung dengan proses-proses ini ya Pak. Gimana sih Pak peran rehabilitasi dalam mendukung proses pemberantasan secara keseluruhan? Jadi kalau kita bicara rehabilitasi dan pemberantasan, itu juga nggak bisa lepas dari pencegahan. Sebenarnya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan ini kalau bisa berjalan seirama. Karena kalau yang kita tonjolkan pencegahannya saja kan bisa kebobolan nih kita. Kayak yang tadi anak-anak ditawarin double L ternyata dia dijebak. Kan kayak gitu kan nggak, meskipun dia udah paham narkoba itu berbahaya, kalau dijebak kayak apa kan kayak gitu. Nah makanya harus seiring sejalan. Nah di rehab sendiri di BNN itu terkait pemberantasannya itu juga memiliki apa istilahnya ya, poin ataupun memiliki peran penting juga di sana. Karena kenapa? Di undang-undang kita sudah jelas Mbak, Undang-Undang tentang Narkotika nomor 35 tahun 2009, seorang pecandu atau korban penyalahguna narkoba di pasal 54 wajib melakukan rehabilitasi. Korban loh ya, bukan penjahat ya. Kalau penjahat apa? Ada bandar, pengedar, produsen ya, yang bikin itu sama pemodalnya itu masuk penjahat semua. Tapi kalau dia merupakan murni kecanduan untuk dirinya sendiri, harus direhabilitasi. Nah, ini juga saya sampaikan kepada masyarakat, sebenarnya rehabilitasi itu bukan tiket bebas. Selama ini kan masyarakat bilangnya gini, Mas, Mbak enak tuh artis tuh, ya kan? Makin narkoba direhab. Bebas, bukan bebas sebenarnya. Rehabilitasi itu hukuman, tetapi lebih manusiawi. Ketika pecandu dihukum di penjara tidak menyelesaikan masalah, Mbak. Ada yang bilang mantan-mantan pecandu, mantan-mantan napi, bilang lapas itu bukan lapas, sekolah tinggi kriminal. Bayangkan, sekolah tinggi kriminal. Awalnya maling ayam, masuk lapas. Di lapas kita saat ini ada di Kota Kediri, 70%-nya itu karena kasus narkotik. Mulai dari penyalahguna, pecandu, bandar, pengedar masuk sana semua. Bayangkan maling ayam masuk ke penjara, ketemu bandar, pengedar, naik tingkat tuh, naik level, keluar jadi pengedar narkoba. Ya enggak? Kan naik level, diajarin kan kayak gitu. Dan di sana nggak dibedakan. Jadi antara selnya orang napi narkoba dengan selnya kejahatan umum tuh nggak dibedakan, jadi satu seperti itu. Jadi satu gitu ya Pak? Iya. Dan lapas kita sekarang udah over kapasitas, nggak hanya di Kediri, di seluruh Indonesia. Lapas kita sekarang tahu kapasitasnya berapa? 300 orang. Sekarang dihuni berapa? 935. 35-nya cewek, 900-nya cowok. Bayangkan tidurnya kayak apa? Buat pipis susah, buat tidur miring kanan nggak bisa bayangkan saya. Seperti itu Kak. Makanya rehabilitasi di BNN itu ada dua sebenarnya. Rehabilitasi karena dia proses hukum, istilahnya kita compulsory, atau rehabilitasi karena dia sukarela atau voluntary seperti itu. Kalau sukarela, dia mau lapor ke BNN, justru akan kita bantu lebih mudah, lebih cepat. Nggak ada proses hukum kan di sana. Jadi dia misalkan Mbak nih punya saudara, Mas, saudaraku saya positif dia pakai sabu misal ya. Pak. Saya pengen dia direhab deh, lapor ke BNN, justru kita bantu. Dan melalui program pemerintah yang diwakilkan ke BNN, rehabilitasi di BNN itu 100% gratis untuk si pecandunya. Seperti itu. Jadi 100% gratis 100% ya Pak, gratis untuk yang voluntary, sukarela. Jadi kayak menyerahkan diri juga betul. Gitu 100%. Jadi mau lapor ke BNN, ibaratnya ya itu tadi menyerahkan diri lah. Pak, saya tobat nih. Yang makin narkoba lagi saya mau direhab. Karena nggak ada cara lain, Mbak. Untuk seorang pecandu bisa lepas dari ketergantungan atau kecanduannya itu hanya melalui rehabilitasi. Kalau nunggu dia dapat hidayah, besok bisa pakai lagi. Dia tobat Pak, besok suruh pakai lagi. Itu yang terjadi. Baik.
Kalau kita lihat di lapangan sendiri nih Pak, pastinya kan dibutuhkan sinergi atau kerjasama. Betul. Menurut pengalaman Bapak sendiri nih, seperti apa bentuk sinergi atau kerjasama ini yang efektif antara pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan? Kolaborasi kan istilah di BNN, Mbak. Jadi kita sekarang punya program yang namanya itu desa atau kelurahan bersinar. Kalau di kabupaten kan istilahnya desa, kalau kita wilayah kota itu kelurahan. Nah, kira-kira mana Mas kelurahan yang ditetapkan sebagai kelurahan bersinar? Nah, itu kelurahan yang merupakan dari hasil survei BNN. Karena BNN punya survei, kita menentukan kawasan rawan narkoba di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur khususnya, misalkan di Kota Kediri. Itu ada kelurahan-kelurahan dari hasil survei tersebut yang masuk kategori rawan dan bahaya. Nah, rawan dan bahaya ini yang kita lakukan pendekatan melalui program kelurahan bersinar, bersih narkoba. Di sananya unsur pencegahannya jalan, rehabilitasinya jalan, pemberantasannya jalan. Jadi kita mengajak 3 pilar, masyarakat, LSM, lingkungan swasta, lingkungan sekolah yang ada di kelurahan tersebut untuk bersama-sama kita masuk sosial kelurahan bersinar. Jadi harapannya ketika ada warganya menjadi penyalahguna itu nggak nunggu lapor ke BNN dulu, tingkat kelurahan sudah bisa diselesaikan untuk tahapan ringan. Untuk tahapan lanjutan nanti koordinasi dengan BNN kita yang turun seperti itu. Jadi dari BNN sendiri punya data, punya rekapan. Punya data gitu, kita. Nah, ini buat teman-teman yang lagi skripsi nih ya. Butuh data bisa nih. Karena apa? Penelitian tentang P4GN khususnya narkoba ini kan sangat jarang dan minim sekali literasinya. Jadi menjadi peluang juga buat teman-teman mahasiswa untuk menjadikan bahan sebagai judul skripsi ya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang mau skripsi bisa nih ke BNN ya Pak. Bisa. Ya. Baik, sekarang kita geser sedikit ya Pak ke lingkungan yang deket banget sama generasi muda. Nah, apa tuh? Kampus dan komunitas. Ya. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri nih, seberapa besar sih peran dua lingkungan ini sebagai benteng pertahanan terhadap narkoba? Nah, kalau saya melihat kampus, komunitas itu kita memandangnya kalau di BNN itu istilahnya penggiat dan relawan. Karena kalau Mbak hanya mengandalkan BNN, tahu nggak Mbak? Di BNN kita SDM-nya berapa? 35 orang. Dan yang terjun ke lapangan penyuluhnya yang di lapangan hanya ada di Kota Kediri hanya ada 3, 1 saya dan 2 rekan saya ada di kantor. Dari 35 3 orang. Ya, Pak. Bayangkan yang menaungi seluruh wilayah Kota Kediri. Kalau kita tidak dibantu oleh teman-teman mahasiswa, kampus, satker lainnya untuk bersama-sama jadi relawan dan penggiatnya BNN, untuk menjadi penyuluhnya BNN, istilahnya apa? Kepanjangan tangan BNN. Kita nggak akan bisa menjangkau masyarakat yang lain. Kalau mengandalkan BNN kan, ya kalau seperti ini ada permintaan kita lakukan. Kalau yang nggak ada, nah seperti itu. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa ini juga bisa nih. Kalau misalkan tertarik, Mas, aku pengen jadi relawan BNN, bisa nggak? Bisa. Jadi nanti mungkin dari Bakta mengkoordinir teman-teman yang mau jadi relawan, berapa orang nanti diberi pelatihan BNN selama 3 hari dan akan kita beri sertifikat relawan BNN. Mungkin dengan buka volunteer gitu ya Pak? Volunteer seperti itu. Kita sebutnya relawan anti narkoba. Relawan anti narkoba. Lalu apa sih Pak strategi atau pendekatan yang paling efektif buat ngajak mahasiswa dan masyarakat biar ikut aktif, ikut serta dalam upaya pemberantasan narkoba ini? Strategi yang paling efektif khususnya ya itu tadi, kita jadi menjadikan teman-teman mahasiswa, masyarakat menjadi penggiat ataupun relawan BNN. Dan apa yang bisa dilakukan oleh penggiat dan relawan BNN? Apakah ikut mencari bandar? Apakah ikut nangkepin para penjahat? Enggak seperti itu. Jadi yang mereka lakukan justru di wilayah pencegahannya itu tadi, melakukan edukasi ke masyarakat untuk tingkat kelurahan, misalkan perangkat kelurahan ketika ngumpulin ibu-ibu PKK, nah pas kegiatan rutin kelurahan ngumpulin RT RW, di sana mereka memberikan himbauan tentang update informasi terkini tentang narkoba. Karena kenapa? Narkoba saat ini terus berkembang. Jenisnya nggak hanya sabu, ganja, dan ekstasi dan yang pernah kita dengar nih. Di narkotik pun ada istilahnya NPS, New Psychoactive Substance. Bahasa Indonesianya narkotik jenis baru. Yang mana di dunia ini jumlahnya ada ratusan dan masuk ke Indonesia, informasi dari BNN Pusat itu sudah ada puluhan dan itu belum masuk ke undang-undang kita. Kalau ditanya, Mas itu cair kah?
manis kah, pahit kah, kita nggak tahu Mbak, kan narkotik jenis baru. Bahkan yang di Malang kemarin ada kasus rumah kontrakan disewa dijadikan pabrik narkoba di Malang, bayangkan. Deket nggak sama Kediri? Deket banget kan? Nah, pabrik narkoba Mbak, bukan lagi kelas pengedar, pabrik loh. Mereka punya alat khusus untuk nyetain narkoba-narkoba itu. Jadi kayak ditanam gitu Pak, atau di Malang kemarin yang dibuat itu namanya ganja sintetis. Kalau istilah di pasaran itu nyebutnya sinte, tembakau sintetis. Ada yang bilang tembakau super, pernah sempat viral itu namanya tembakau gorila. Itu yang dijual. Nah, ini waspada. Himbauan juga ke teman-teman sobat Bakta, waspada ketika kita beli, khususnya para pecandu tembakau ini yang suka rokok, apalagi vape ya kan, pakai liquid itu. Kita cek betul ada pita cukainya gak? Dan pita cukai yang ada di kemasan itu betul nggak produk itu. Itu yang harus kita lakukan. Karena ada pita cukai pun nggak serta-merta menjamin itu keaslian produk tersebut kan, seperti itu. Nah, tembakau liquid yang dicampuri narkotik itu dari segi harga pasti mahalnya berlipat-lipat dengan liquid pada umumnya. Terus dari segi rasa ketika dikonsumsi ada efek lain. Kita ketahui efek narkotika kan ada 3 nih. Depresan, stimulan, dan halusinogen. Kalau timbul salah satu efek itu ya bisa dipastikan zat yang dia konsumsi itu mengandung narkotik, seperti itu. Jadi efeknya itu banyak ya Pak, efek banyak. dari narkoba itu tergantung sendiri. Penggunanya, dia pinginnya apa. Kalau lagi putus cinta, galau, pingin bisa request ya bisa Pak, request ya cari yang depresan, penenang, bukan cari yang stimulan malah nangisnya tambah keras itu itu. Baik Pak. Sekarang kan kita itu tidak bisa lepas peran dari pendidik dan penyuluh ya Pak. Dalam pandangan Bapak sendiri, seberapa besar pengaruh mereka dalam membentuk pola pikir generasi muda tentang bahaya narkoba ini sendiri? Seberapa besar pengaruh mereka? Sangat besar sekali Mbak. Boleh dikatakan mereka sebagai ujung tombak dari program pencegahannya dari penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa ada penyuluh, tanpa ada pendidik, siapa yang memberikan informasi ke teman-teman kita, ke generasi Z sekarang ya? Kalau tanpa informasi ya mereka ibarat apa? Ibarat prajurit suruh perang nggak dipegangin senjata, baru jalan udah tewas. Kan seperti itu Mbak. Jadi sangat penting sekali. Makanya kita selalu menghimbau ke masyarakat, kalau hanya mengandalkan BNN nggak akan bisa. Kita perlu sinergi, kolaborasi semua lapisan. Jadi saya informasikan ke teman-teman semua, komunitas semua nih yang ada di Kota Kediri, jangan takut lapor. Informasikan apapun itu. Misalkan tahu temannya pecandu, tahu di lingkungannya ada pengedar, tahu lihat sendiri, mata kepala sendiri ada yang transaksi narkoba, informasikan ke kami. Gak harus lewat WA, gak harus lewat telepon. Kita sudah ada sosial media. Jadi BNN punya sosial media, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, semuanya di alamat yang sama, info BNN Kota Kediri. DM ke sana, kirim pesan ke sana, nanti kita tindak lanjuti. Dan rahasia pelapor kita jamin, nggak akan kita sebarluaskan. Tuh. Bersifat rahasia ya Pak? Rahasia Kak. Kalau ditanya, ada nggak Kak yang lapor? Banyak Mbak. Bahkan ada cewek yang laporin pacarnya. Apa yang dipakai? Sabu. Lewat DM Instagram. Seperti itu. Boleh tuh teman-teman buat follow Instagramnya BNN Kota Kediri ya di Pak? Info BNN. Di Info BNN Kota Kediri. Di TikTok juga sudah ada, di YouTube, di Facebook ya Pak? Facebook juga sudah ada. Baik. Tapi kan tentunya itu semua tidak mudah ya Pak. Boleh dong Pak dibagi apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat turun langsung atau terjun langsung ke lapangan untuk penyuluhan Pak? Tantangan terbesar ya menghadapi generasi ini ya. Kan sekarang ada istilahnya generasi Z, milenial. Kalau saya kan milenial ya. Kalau Kak saya generasi Z. Gen Z kan beda-beda nih. Karakter psikologinya kan beda-beda. Justru kita agar bisa mudah diterima oleh mereka, kan kita menyesuaikan dengan yang lagi in di generasi mereka saat ini apa. Harapannya apa ya? Informasi yang kita sampaikan bisa diterima oleh mereka dan bisa diaplikasikan mereka di
kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tujuan BNN sebenarnya melakukan itu semua, Kak. Kegiatan kita hari ini podcast, kita melakukan penyuluhan, kita seminar, kan sering kita mengadakan seminar di Bakta ini setiap tahun, dan saya apresiasi jempol nih buat Bakta. Terima kasih, karena Bapak. secara mandiri juga, secara profesional juga, setiap tahun terus menggaungkan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, tepatnya pada setiap peringatan HANI. Seperti itu. Nah, tanpa ada itu semua kita nggak akan bisa, Kak. Kalau supaya tidak terjerumus ke hal negatif, pastinya anak muda kan perlu kegiatan ya, Pak. Mereka kan untuk bertumbuh dan berkembang secara positif. Menurut Bapak sendiri, kegiatan seperti apa, Pak, yang paling efektif untuk memperkuat mental dan sosial mereka? Oke, jadi di BNN sekarang kita punya program yang namanya meningkatkan ketahanan diri anti narkoba. Itu ada 3 aspek yang kita bangun di setiap individu ya, khususnya remaja. Yang pertama itu yang kita beri istilah asertif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan dan apa yang tidak. Jadi ketika mereka mendapat tawaran, ajakan ke hal yang negatif, khususnya misalnya penyalahgunaan narkoba, mereka mampu mengatakan tidak, mereka mampu menolak, seperti itu. Terus yang kedua ada yang namanya reaching out, yaitu kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan menerima tantangan atau menggunakan kesempatan dan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. Jadi ini semacam mampu menampilkan potensi diri ya. Jadi kan setiap gitu ya, betul, setiap orang kan punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan suka membanding-bandingkan nih. Misalkan orang tua, suatu saat kan kakak akan jadi seorang orang tua nih, punya anak 2, 3 misalkan. Jangan disamakan tuh, jangan dibanding-bandingkan, karena setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, itu yang kita bangun. Kemudian yang ketiga yaitu self regulasi atau regulasi diri, merupakan kemampuan untuk mengontrol impuls emosi dan pengaruh terhadap lingkungan. Jadi kita sudah punya norma-norma ketetapan yang kita tentukan mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi sudah ada 3 program tersebut. Jadi ya, Pak? 3 komponen ini yang kita bangun, dan di BNN kita punya yang namanya program remaja teman sebaya. Jadi kalau di Kota Kediri kita beli nama Dujatika, Duta Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba. Mereka kita pilih, kita seleksi, kita beri pelatihan, dan mereka lah yang akan menjadi duta-dutanya BNN di lingkungan remaja, seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Nah, jadi, kalau misalkan ditanya, Mas, bisa nggak nih Bakta bikin duta remaja sendiri? Bisa, secara mandiri, nanti BNN yang memberikan pelatihan, seperti itu. Baik, Pak. Tuh. Kalau kita lihat sekarang nih, Pak, banyak kan anak muda yang aktif dalam olahraga, kayak misal kayak lari, ke gym gitu kan, Pak. Sekarang kan lagi ngetren. Terus mungkin dari segi seni, bahkan organisasi sosial. Menurut Bapak sendiri, seberapa besar sih peran aktivitas-aktivitas ini dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Nah, itu sangat penting sekali ya, Mbak. Apalagi untuk remaja, teman-teman yang masih di bangku SMA, kuliah ini kan banyak waktu luang ya nggak? Kakaknya kira-kira 24 jam, waktu luangnya berapa jam? Mungkin kuliah berapa jam kalau kuliah sehari? Kuliah biasanya sampai sore sih, sampai sore. Nah, lepas itu kan udah nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, habis maghrib itu sudah gabut, sudah nggak tahu mau ngapain. Apalagi saya ingat waktu saya seusia kakak ini, energi pingin tahunya kan besar. Masa nganggur nggak ngapa-ngapainnya, nongkrong lah kan minimal lagi. Nah, dengan adanya aktivitas tadi itu mampu mengisi waktu luang mereka, sehingga istilahnya keinginan untuk menyalahgunakan narkoba, adanya tawaran untuk menyalahgunakan narkoba, nggak sempat lagi mereka berpikir ke sana, karena aktivitasnya mereka sudah diisi, waktu luang mereka sudah diisi dengan aktivitas yang positif tadi. Jadi bagi teman-teman yang suka lari, olahraga, ya terus nih, lari terus. Kalau bisa kan ada aplikasinya apa tuh? Triva itu ya. Iya, Strava, Pak. Strava itu dipenuhin tuh kalau bisa dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Baik, Pak. Nggak terasa ya, Pak, ini sudah di penghujung obrolan. Tapi sebelum saya tutup, saya pengen dengar nih pesan atau harapan dari Bapak buat Sobat Kesmas di luar sana, khususnya buat generasi muda. Jadi untuk pesan, ini saya meneruskan pesan dari Kepala BNN Republik Indonesia, Pak Martinus Hukom. Beliau selalu menyuarakan kejahatan narkoba kita sebut sebagai kejahatan atau sebagai ancaman kemanusiaan.
dan ancaman peradaban. Maka peran masyarakat, peran pemerintah, peran seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama kita berkolaborasi mencegah dan memberantas serta merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba harus terus ditingkatkan dan gencarkan seperti itu. Dan buat teman-teman yang ada di Kota Kediri, teman-teman mahasiswa, pelajar khususnya, mari kita terus waspada. Waspada terhadap siapa? Waspada terhadap lingkungan, waspada terhadap pertemanan, waspada terhadap diri kita sendiri. Ketika ada tindak penyalahgunaan narkoba, kita harus bisa mampu mencegah. Dan ketika ada tindak kejahatan narkoba, segera informasikan ke BNN untuk kita tindak lanjuti bersama seperti itu. Say no to narkoba ya Pak. Say no to drugs. Yes. Gitu. Wah, luar biasa ya Pak pembahasan kita hari ini. Banyak insight dan semangat baru yang bisa kita ambil. Terima kasih kepada Bapak sama-sama Randy Adityawan ya Pak atas waktunya, pengalamannya, dan juga inspirasinya. Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa jadi langkah awal untuk perubahan yang lebih besar. Jadi makin jelas ya Pak, kalau memutus rantai narkoba itu bukan kerja satu atau dua orang saja. Kita semua punya peran, mulai dari pencegahan, rehabilitasi, sampai pemberantasan. Harus bareng-bareng dan harus satu suara. Dan untuk Sobat Kesmas dimanapun kalian berada, terima kasih udah dengerin podcast dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk share ke temen, ke saudara maupun ke keluarga ataupun ke komunitas kalian. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil dan kesadaran bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Terima kasih.